untuk mengetahui orang TBC selain gejala-gejala tadi apa sih dok? Ya, tadi yang pertama tahu gejalanya dulu ya. Gejalanya tadi. Sudah tahu seperti itu gejalanya. Nah, setelah langkah selanjutnya adalah ya konsultasi ke dokter atau ke fasilitas kesehatan, ke dokter atau dokter spesialis paru misalnya. Nanti sebagai dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apakah benar ini TBC paru atau bukan. Nah, biasanya yang umumnya yang dikerjakan ya foto ronsen untuk melihat kelainannya, apakah ada kelainan di paru, ronsen parunya. Terus cek laboratorium darah misalnya untuk melihat apakah ada infeksi di darahnya, dan yang pasti ya tadi yang dikatakan di pertama oleh Bapak Banjar, mencari kumannya. Orangnya ada batuk-batuk, akan kita cek dahaknya atau sputumnya. Iya, reak atau dahaknya kita cek apakah benar ada kuman TBC di situ untuk mencari. Itu yang definisi pasti diagnosisnya dari situ, dari pemeriksaannya. Kalau dia tempat lain bisa juga, misalnya orangnya keluhannya di perut, tadinya TBC-nya TBC di usus, ya berarti akan kita cek pemeriksaan ususnya misalnya dengan ultrasonografi, di USG atau di CAT scan atau di endoskopi atau di CAT scan seperti itu. Nanti dari situ baru kita akan menyimpulkan apakah ini benar penyakitnya tuberkulosis atau penyakit yang lainnya. Oke. Jadi sejatinya adalah untuk rumah sehat untuk Jakarta, RSUD Koja, jadi bahwa tuberkulosis spesifik kita harus menemukan kumannya. Jadi yang paling bagus ya temukan kumannya itu. Baru kita bisa mengobatin, kemudian melakukan pencegahan dan lain sebagainya. Karena dari sana kita berangkat untuk tindakan selanjutnya. Jadi Mycobacterium tuberculosa yang paling dalam program nasional yang paling adalah pemeriksaan sputum. Ya. Sputum untuk menembakkan, bahkan tidak cukup sekali, bukan sewaktu pagi gitu. Iya. Benar, sewaktu pagi masih. Ya, antara 2 sampai 3 kali, bisa 2 kali bisa. Dua kali. Dulu programnya kan sewaktu pagi 3 kali, sehingga memastikan bahwa betul-betul kuman yang ditemukan adalah kuman tuberkulosa agar pengobatannya tidak salah nanti gitu. Dan karena pengobatannya nanti pengobatan membutuhkan waktu yang cukup lama, walaupun dibilang singkat tapi cukup lama juga 6 bulan itu nanti akan sehingga perlu kepastian tentang diagnosis ini. Pencegahannya seperti apa dok? Kalau pencegahan tadi kalau lihat dari gejala pasti ya hindari pola hidup, lakukan pola hidup yang sehat, olahraga, makanan. Kemudian ngerokok itu gimana dok? Ya, yang pasti untuk pencegahan, karena tadi saya katakan dia TBC ini lebih ke kekebalan tubuh atau imunitas tubuh, yang pasti tubuh kita harus sehat ya dengan tadi makan makanan bergizi, olahraga yang cukup. Nah, yang pasti harus menghindari merokok. Merokok itu mutlak ya? Mutlak harus dihindari merokok. Karena sudah terbukti pasien merokok itu akan menyebabkan kekebalan, terutama kekebalan saluran pernapasan kita itu akan menurun kekebalannya. Fungsi-fungsi yang ada di saluran napas kita yang akan membantu untuk mencegah terjadinya infeksi TBC itu semua akan menurun karena paparan dari asap rokok itu. Rokok tersebut. Iya, benar. Kalau di dalam pelajaran kita di kedokteran kan di dalam saluran pernapasan itu ada bulu-bulu cilia ya. Bulu-bulu itu yang menghasilkan lendir. Kalau ada kuman biasanya dorong keluar berupa dahak dan lain sebagainya. Kalau seorang perokok berat lalu perokok itu biasanya itu yang kebakar, yang habis kering habis sebulunya. Sehingga kalau ada kuman masuk langsung aja plong langsung ke sasaran organ sasaran itu. Itu ya barangkali ya kalau merokok itu mutlak ya, apalagi untuk penyakit-penyakit yang spesifik yang diawali di saluran pernapasan ya. Itu sangat membahayakan. Kemudian lingkungan barangkali ya. Kalau lingkungan ya untuk jangan lembab, kalau bisa sinar matahari benar. Tadi seperti saya jelaskan sebelumnya, kuman TB itu kalau dia ke permukaan atau ke tanah atau ke permukaan itu dia bisa bertahan lama kalau di areanya tidak terkena sinar matahari. Tapi kalau dia terkena sinar matahari biasanya langsung mati kumannya, langsung mati kan. Gitu. Jadi harus yang sinar mataharinya bagus, ventilasi ke rumahnya mesti bagus seperti itu. Terus pertanyaan netizen bahwa gimana Jakarta orang tidur nyempet-empetan kayak gini, rumahnya udah buru-buru sinar matahari masuk, udara aja kagak masuk kan ya. Karena jadi apakah ada upaya-upaya yang selain yang memang kita harus hidup bersih dan sehat ya,
menyapu, membersihkan halaman, membersihkan ruangan itu dengan rajin, apalagi yang harus kena sinar matahari kan pertanyaannya orang ketemu matahari aja kalau keluar baru ketemu matahari, kalau di dalam udah itu kan lembab, pasti lembab. Jadi diikuti perilaku yang lain yang harus sehat itu yang bersih. Perilaku lain yang membantu yang pasti pakai masker. Masker itu harus, apalagi di era pandemi COVID begini ya. Masker adalah keharusan karena bisa mencegah semua jenis infeksi pernapasan terutama ya tadi COVID atau TBC. Yang ditularkan melalui droplet atau droplet. Airborne bisa dari sini ya. Iya, baru pakai masker. Yang kedua kan tadi kan gejalanya batuk ya dan dia murni penyebarannya dari droplet. Nah, jadi kita harus mencegah batuk itu supaya tidak kemana-mana istilahnya atau ke permukaan atau ke yang lainnya. Selama kita batuk dan kita nggak tahu kan saya batuknya karena TBC atau karena kuman yang lain. Nah, jadi orang yang memang sedang batuk atau sedang punya penyakit batuk, dia harus melaksanakan yang namanya etika batuk. Betul sekali. Jadi harus memahami tentang etika batuk. Barangkali nanti dokter Erik bisa etika batuk yang benar seperti apa. Nanti bisa dicontohkan pada Sobat Sehat Koja untuk dipahami dan kemudian dilakukan, dipraktikkan di rumah ketika kita batuk. Oke, itu pencegahan sudah. Sebenarnya TBC ini bisa diobati nggak, dok? Ya, seperti saya jelaskan tadi sebelumnya, TBC ada obatnya. Bisa diobati, bisa disembuhkan. Asalkan orangnya rutin minum obat, rajin minum obat, kontrol ke dokter untuk berobatnya, TBC ini bisa disembuhkan. Memang durasinya lama, tidak seperti flu atau batuk biasa yang seminggu 2 minggu selesai kumannya, atau COVID aja 2 minggu selesai penyakit COVID-nya. Nah, kalau TBC dia pengobatannya lama. Saat ini regimen pengobatan TBC minimal 6 bulan minimal. Itu udah pengobatan jangka pendek itu. Iya, itu yang paling pendek. Paling pendek itu. Iya, 6 bulan. 6 bulan. Nggak boleh ditawar. Nggak boleh ditawar saat ini 6 bulan. Dan kapan memulai, kapan menghentikan obat harus dari tenaga medis yang menentukan. Jangan menentukan sendiri. Misalnya baru 3-4 bulan, oh kayaknya badan sudah enakan nih. Berhenti langsung. Iya, langsung berhenti ya. Itu tidak boleh. Karena belum tuntas kuman, walaupun badan sudah enakan tapi pembunuhannya ya eliminasi kuman TB-nya belum tuntas karena dari penelitian terakhir dengan regimen ini pengobatannya harus 6 bulan seperti itu. Bisa lebih lama terutama untuk penyakit-penyakit TBC yang di luar paru. Misalnya tadi yang di tulang, yang di otak, di pencernaan itu bisa lebih lama. Ada yang 9 bulan, ada yang sampai 1 tahun, 12 bulan. Nah, tadi yang saya katakan pentingnya pengobatan itu harus rutin dan harus sesuai dengan nasihat atau instruksi tenaga medis. Karena yang berhak untuk menentukan obat ini selesai, TBC ini selesai pengobatannya harus oleh tenaga medis, dokter atau dokter spesialis paru. Sepengetahuan saya, kalau pengobatan TB itu harus tercatat benar. Ada yang 2 minggu seminggu pertama, 2 minggu sebulan pertama harus ini, kemudian dilakukan konversi dan lain sebagainya. Benar. Ini semata-mata ingin menuntaskan pengobatan TB ya. Iya, benar. Karena kita harus mengawal, pengobatannya harus dikawal dengan baik dan benar. Makanya ada istilahnya stop TB, obati sampai tuntas itu. Ya jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah pengobatannya merasa baik dalam waktu 3 bulan udah berhenti, kemudian dia akan relapse lagi. Relapse lagi pasti. Nah, itu yang menyebabkan. Terus apa lagi, dok? Itu ya. Kalau regimen nanti serahkan pada petugas kesehatan. Medis, Janganlah netizen, jangan mengobati sendiri. Jangan mengobati sendiri, jangan memutuskan. Jadi ini harus tercatat dan terpantau. Cara minum obatnya tidak boleh sembarangan. Ingat sekarang minum obat, besok enggak lupa, enggak bisa. Harus obatin rutin. Setiap hari ada nanti terjadwal ya. Ada yang nanti saatnya kita minum obat 2 kali seminggu atau ada kan tahap-tahap jadwal semua. Serahkan pada petugasnya. Di puskesmas ada, di rumah sakit ada, di klinik-klinik yang bekerja sama dengan pengobatan TB ini ada semua. Itu gratis nggak, dok? Apa sih program nasional? Program nasional pengobatan TB untuk yang di klinik-klinik yang ditunjuk pemerintah, puskesmas, rumah sakit umum seperti di RSUD Koja ini pengobatan TB gratis obatnya dari pemerintah sampai selesai. Sampai tuntas ya. Dan memang ada beberapa kasus yang obatnya yang di luar paket ada sih memang, tapi itu sangat jarang. Tapi umumnya sih
gratis. Tapi dengar-dengar ada yang TBC dengan resistensi obat. Oke. Nah gitu gimana ceritanya, Dok? Ya, jadi ada namanya TBC yang resisten obat. Artinya tadi seperti saya jelaskan sebelumnya, TBC paru ini ada regimennya, ada regimen awalnya. Ada obat-obatan yang standar, yang harus diberikan standarnya. Nah, ada namanya TB resisten obat, itu TBC paru, TBC yang tidak bisa diobati oleh regimen yang standar kita berikan ini. Karena kumannya sudah resisten atau sudah kebal sama salah satu obat yang ada dalam regimen ini. Nah, itu masuk namanya katanya TB resisten obat. Kenapa terjadi TB resisten obat? Umumnya terjadi karena tadi putus berobat biasanya. Paling banyak ketidakdisiplinan masyarakat atau gimana ya? Ketidakdisiplinan masyarakat, kalau kan menyalahkan masyarakat, tapi kadang-kadang juga ada petugas kita tidak terlalu memantau bagian pemeriksaan, minum obatnya, pemantauan jadi PMO, pemantauan minum obat obatnya. Jadi umumnya memang paling banyak kasusnya terjadi karena kelalaian obat, entah itu dari pemantauan petugasnya atau entah dari masyarakat juga, bisa dua sisi, bisa dua-duanya memang. Nah, jadi pengobatan yang tidak baik, yang tidak lengkap, akhirnya terjadi tadi resistensi obat. Nah, kalau sudah resistensi obat, memang kita tidak bisa pakai regimen standar ini yang tadi 6 bulan saya katakan itu. Ada regimen khusus yang mesti diberikan untuk TB resisten obat. Nah, itu ceritanya lebih panjang lagi. Biayanya lebih mahal lagi. Iya, biayanya berbeda gitu. Tapi Sobat Sehat Koja, itu ingat, perhatikan, ketika kita barangkali Sobat Sehat Koja yang terdiagnosis atau terdeteksi dan diputuskan bahwa Anda adalah terserang penyakit tuberkulosa, ketika diobatin itu perhatikan jadwal pengobatannya, perhatikan nasihat-nasihat dokter kapan harus minum obat dan lain sebagainya, sehingga ini menyebabkan kesembuhan makin cepat dan tidak jatuh ke resisten obat. Ketika tuberkulosa atau TBC resisten obat terjadi, itu akan skema pengobatannya akan berubah. Skema pengobatannya berubah, biayanya akan makin mahal, waktu durasinya makin panjang. Ini yang menyebabkan bagaimana status kesehatan Sobat Sehat Koja akan makin kurang baik gitu. Sobat Sehat Koja, bahwa tuberkulosa diistrikan oleh Dr. Erik bahwa ini penyakit yang sejak zaman dulu ditemukan, sampai saat ini belum bisa menuntaskan atau menghilangkan TBC ini di muka, tapi cukup mengeliminir nanti. Dok, kemudian tentang pengendalian penyakit TBC, kira-kira TBC ini bisa dikendalikan atau gimana, Dok? TBC yang kita lakukan semua ini adalah untuk mengendalikan kuman TBC ini, mengendalikan penyakit TBC ini. Sayangnya untuk pengendalian saat ini masih istilahnya kalau dikatakan baik belum bisa juga ya. Tapi ada sedikit prestasi dari pengendalian kuman TBC ini selama 3 tahun terakhir di Indonesia. Ada sedikit prestasi karena awalnya sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu di Indonesia adalah negara nomor 2 di dunia insiden TBC tertinggi di dunia. Nomor 2. Nomor 1-nya India. Kita hanya kalah sama India. Indonesia nomor 2. Tapi setelah 3-4 tahun berjalan ini, tahun 2021 kemarin ternyata Indonesia sudah turun peringkatnya. Jadi di nomor 3. Ya, jadi ada sedikit berbangga hati ya, ada prestasi pengendalian yang menyebabkan kita menjadi nomor 3 peringkat di dunia yang angka insiden TBC yang baru, insiden TBC di dunia. Tapi artinya masih nomor 3 di dunia ya, di seluruh dunia. Berapa banyak negara di dunia ini kan, banyak sekali, masih nomor 3 kita di atas ya. Diharapkan dengan kita mengedukasi ini, mensosialisasikan ini, masyarakat lebih tahu bahwa kita bisa membantu bersama-sama mengendalikan TBC ini. Gitu. Oke, terima kasih Dr. Erik. Jadi Sobat Sehat Koja, bahwa kita jangan, artinya penyakit itu semua kan karena dari atas ya, dari Tuhan Yang Maha Esa memberikan penyakit. Tetapi sebenarnya ketika sadar bahwa kita semua penyakit bisa kita cegah, bisa kendalikan dengan perilaku kita, terutama perilaku hidup bersih dan sehat, saya pikir kita akan bisa terhindar dari beberapa penyakit yang disebutkan tadi.
salah satunya penyakit tuberkulosa. Nah, penyakit tuberkulosa ini dulu kenal di saluran pernafasan, di paru, TBC paru sebenarnya. Tapi sebenarnya ini udah berkembang, dia bisa menjembar kemana-mana melalui darah, di otak, di tulang, di pencernaan, di mana-mana, di seluruh organ yang ada di tubuh kita bisa terserang tuberkulosa. Nah, untuk memahami itu di Indonesia sudah ada fasilitas kesehatan dari tingkat primer, tingkat lanjutan sampai tingkat advance yang dirujukan juga ada pengobatan ini. Silakan datang ke fasilitas kesehatan itu untuk melakukan deteksi, khususnya saya TBC enggak, itu bisa juga begitu ketika kita mengalami gejala-gejala batuk lebih dari 2 minggu. Jangan sepelekan, waspadai ini. Intinya seperti itu, Sobat Sehat Koja, bahwa TBC bisa diobatin, TBC bisa sembuh asal disiplin minum obat, disiplin waktu minum obat, dan jaga kebugaran tubuh. Dokter Erik, sebelum kita akhiri, ada tips untuk sehat untuk Sobat Sehat Koja? Oh, tadi yang soal etika batuk. Etika batuk ya, lupa saya. Iya. Mengingatkan aja ada yang namanya etika batuk ya. Jadi kalau kita batuk atau pilek, kita sebaiknya melakukan hal-hal ini. Yang pertama, kalau kita batuk atau pilek, kita sebaiknya batuk harus menutup batuk atau pilek kita. Sebaiknya dengan tisu. Dengan tisu, karena tisu kan bisa dibuang. Ya. Jadi batuk atau bersin, tutup dengan tisu. Selesai batuk bersin, tisunya dibuang. Dibuang tempat yang benar. Tempat yang benar ya, ke tempat sampah yang harus tempat sampah yang benar. Jangan dibuang kalau jalanan atau kemana-mana. Okay. Nah, misalnya kita lagi nggak bawa tisu, ada sapu tangan, boleh pakai sapu tangan. Nggak bawa sapu tangan juga. Nah, bisa dengan anggota badan kita. Bisa misalnya terutama dengan lengan kita. Kalau bisa jangan dengan tangan, karena kita kadang tidak tahu kalau dengan tangan, batuk ke tangan, lalu istilahnya lupa nyuci tangan atau megang kemana-mana, menyebar kuman, malah tambah menyebar kuman jadinya. Jadi kalau bisa batuknya dia atau pileknya ke lengan kita, siku ini ya. Ke siku ya. Jadi batuk ke siku, karena kan kita nggak pernah menggunakan ini ya, jarang kan menggunakan ini untuk ke permukaan kemana-mana. Ke sini batuknya. Itu usaha terakhir kalau memang nggak bawa tisu atau tidak bawa sapu tangan. Lalu tadi kalau sudah pakai tisu, buang sampah di tempat yang benar. Dan misalnya batuknya berdahak, nah dahaknya nggak boleh dibuang sembarangan. Jangan meludah kemana-mana ya. Jangan meludah kemana-mana, nggak boleh dibuang sembarang tempat. Harus di tempat yang memang khusus untuk membuang dahak, misalnya di wastafel, di kamar mandi seperti itu. Ya. Dan langsung dibilas, jangan dibiarkan mengering. Okay. Karena tadi yang saya katakan kalau kuman TBC masih bisa tahan dan bisa kemana-mana, bisa menyebarkan kuman TBC-nya seperti itu. Untuk etika batuknya. Udah sih itu aja sih. Etika. Terus kemudian jaga kebugaran tubuh. Jaga kebugaran tubuh. Olahraga yang cukup. Makanan bergizi. Ya. Cukup. Tidak merokok, tidak minuman minuman keras. Terakhir kalau imunisasi BCG masih efektif nggak? Imunisasi BCG memang itu untuk imunisasi untuk kuman tuberkulosis ya. Tapi harus diingat, artinya bukan, dan itu dikerjakan di bayi biasanya. Ya, karena saat ini belum ada vaksinasi TBC untuk orang dewasa. Artinya belum ada vaksin untuk kuman TBC yang bisa mencegah TBC pada orang dewasa, itu belum ada. Untuk imunisasi BCG itu harus dikerjakan pada bayi-bayi sesuai jadwal vaksin BCG-nya itu. Harus diingat vaksin BCG ini bukan untuk mencegah penyakit TBC, bukan. Artinya sudah vaksin BCG pasti kebal sama kuman TBC, bukan. Tidak juga ya. Bukan. Vaksin BCG ini untuk mencegah perburukan dari penyakit TBC-nya. Okay. Ya, jadi kalau bayi yang sudah divaksinkan dengan BCG, diharapkan misalnya dia kena kuman TBC, terjadi penyakit TBC, nah penyakit TBC tidak berat. Gitu. Jadi bukan berarti jadi kebal seutuhnya sama kuman TBC, enggak gitu. Tapi harus dikerjakan. Jangan masyarakat berpikir, anak bayi saya kan udah di BCG, nggak mungkin kena TBC. Itu salah ya. Salah. Harus dengan itu untuk mencegah tidak perburukan. Jadi ya selain vaksin ya tadi pencegahan juga harus dilaksanakan, pakai masker, etika batuk seperti itu. Oke. Sobat Sehat Koja, sampai di sini perbincangan kita tentang
waspadai, kemudian eliminir tuberkulosa. Saya yakin kalau kita berkolaborasi bersama-sama, masyarakat, petugas kesehatan, kader-kader di Posyandu, di masyarakat, kader kesehatan di seluruh pelosok Indonesia, saya yakin bisa tujuan kita mengeliminasi TBC sampai di tahun 2030 nanti bisa tercapai. Tetap semangat, tetap sehat. Saya Dr. Banjar di Koja Preneur Channel. Salam sehat. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih.